Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Dalam kehidupan sekarang ini, banyak kita dapatkan di sekeliling kita kaum muslimin yang bermudah-mudah mencari jalan pintas mendapatkan harta seperti mobil dan rumah, sedangkan melakukan transaksi riba. Padahal pelaku riba mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu neraka yang sangat pedih. Lantas seperti apa ancaman itu sahabat beriman? Kalian juga penasaran? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut 7 ancaman neraka pelaku riba menurut Al-Quran dan hadis, versi dari Magenta Islam. Di masa seperti sekarang ini, modernitas semakin pesat. Sayangnya perkembangan ekonomi dunia tak bisa lepas dari suatu sistem yang kini justru menggerogoti ekonomi itu sendiri. Sistem terselubung ini bernama riba. Dalam Islam sahabat beriman, riba itu dilarang, bahkan dilaknat. Namun apa yang terjadi? Masih banyak orang yang tidak bisa lepas dari jeratan riba akibat sistem ekonomi yang belum seluruhnya syar'i. Padahal ancaman terhadap pelaku riba itu bukan hanya dosa yang menjerumuskan pelakunya pada neraka di akhirat, tapi juga neraka di dunia. Maka mari kita bahas lebih dalam sahabat beriman. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Hilangnya keberkahan pada harta. Tidak akan berkah harta yang diperoleh dari jalan riba. Itulah kenapa Rasul mengingatkan kita untuk mencari rezeki dari cara yang terbaik. Bayangkan ketika harta hasil riba dibelikan makanan, pakaian, beli rumah, dan keperluan lainnya, dan semuanya itu tiada keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Ini jelas larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan riba dan harus memperbanyak sedekah. Allah Ta'ala memerintahkan agar kaum mukmin meninggalkan riba. Berikut firman-Nya dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Berenang di sungai darah, kemudian mulutnya dilempari batu. Sahabat beriman, diriwayatkan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang siksaan Allah kepada para pemakan riba, bahwa ia akan berenang di sungai darah, sedangkan di tepi sungai ada malaikat yang di hadapannya terdapat bebatuan. Setiap kali orang yang berenang dalam sungai darah hendak keluar darinya, lelaki atau malaikat yang berada di pinggir sungai tersebut segera melemparkan bebatuan ke dalam mulut orang tersebut. Kami mendatangi sungai yang airnya merah seperti darah. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang berenang di dalamnya, dan di tepi sungai ada orang yang mengumpulkan batu banyak sekali. Lalu orang yang berenang itu mendatangi orang yang telah mengumpulkan batu sembari membuka mulutnya, dan orang yang mengumpulkan batu tadi akhirnya menyuapi batu ke dalam mulutnya. Orang yang berenang itu akhirnya pergi menjauh sambil berenang. Kemudian ia kembali lagi pada orang yang mengumpulkan batu. Setiap ia kembali, ia membuka mulutnya lantas disuapi batu ke dalam mulutnya. Aku berkata kepada keduanya, apa yang sedang mereka lakukan berdua? Mereka berdua berkata kepadaku, berangkatlah, berangkatlah. Maka kami pun berangkat, sehingga ia terdorong kembali ke tengah sungai, dan demikian itu seterusnya. Hadis riwayat Bukhari. Sangat pedih dan mengerikan, bukan sahabat beriman? Termasuk 7 dosa besar, riba disebut menjadi salah satu dari 7 dosa besar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah dari kalian 7 hal yang mencelakakan. Para sahabat bertanya, apa saja ya Rasulullah?
syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan dan menuduh zina. Hadis riwayat muttafaq alaih. Disebutkan bahwa tidak ada dosa yang lebih sadis diperingatkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kecuali dosa memakan harta riba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang kepada pelakunya. Hal ini tentu menunjukkan bahwa dosa riba sangat besar dan juga berat. Mendapat laknat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riba itu, sahabat beriman, adalah seseorang memiliki piutang. Lalu dia berkata kepada orang yang berhutang, engkau bayar sekarang atau pembayarannya ditunda tapi dengan memberikan tambahan atau riba. Jika dia tidak membayar, maka orang yang berhutang memberikan tambahan harta saat pembayaran. Dan pemilik piutang memberikan tambahan tempo. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, yang memberi, yang mencatat, dan dua saksinya. Beliau bersabda, mereka semua sama. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, ayahku membeli budak yang kerjanya membekam. Ayahku kemudian memusnahkan alat bekam itu. Aku bertanya kepada ayah, mengapa beliau melakukannya? Beliau menjawab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab budak perempuan. Beliau juga melaknat penato yang minta ditato, penerima yang memberi riba, serta melaknat pembuat gambar. Bukankah sudah semakin paham sekarang, sahabat beriman? Seperti dosa menzinai ibu sendiri. Saking dahsyatnya riba itu, sampai disebutkan bahwa dosa menjalankan riba itu setara dengan menikahi ibu kandung sendiri. Berzina saja sudah berdosa, apalagi berzinanya dengan ibu kandung sendiri. Sebab ibu kandung adalah wanita mahram yang haram untuk dinikahi. Kalaupun tidak dengan jalan zina, tetapi dengan pernikahan pun juga tetap dosa. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riba itu terdiri dari 73 pintu. Pintu yang paling ringan seperti seorang laki-laki menikahi ibunya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Lebih dahsyat dari 36 perempuan pezina. Tingkatan haramnya dosa riba lain adalah sebanding dengan 36 perempuan pezina, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini. Dari Abdullah bin Hanzalah, Ghasilul Malaikah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1 dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan sadar jauh lebih dahsyat daripada 36 wanita pezina. Hadis riwayat Ahmad. Dari dalil-dalil qat'i tadi, maka sesungguhnya tidak ada celah bagi umat Islam untuk mencari argumen demi menghalalkan riba, karena dalil-dalil itu sangatlah syarih dan juga jelas. Bahkan ancaman yang diberikan tidak macam-macam, karena Allah memerangi orang-orang yang menjalankan riba. Seluruh amal ibadah ditolak Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman, amal ibadah yang menggunakan harta atau apapun yang berunsur riba tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Yang dapat menolak segala amal ibadah juga riya, syirik, juga sifat sombong. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib atau baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thayyib atau baik. Hadis riwayat Muslim nomor 1015. Yang dimaksud dengan Allah tidak menerima selain dari yang thayyib telah disebutkan maknanya dalam hadis tentang sedekah. Ada seorang khalifah yang bertanya kepada seseorang yang gila, wahai engkau, bolehkah aku bertanya? Silahkan. Jika aku memiliki harta yang ada bunga itu haram, tapi saya mengeluarkan untuk sedekah, bagaimana hukumnya? Kata seseorang yang gila ini, engkau mempunyai harta yang riba itu haram. Kalau kau sedekahkan berpahala sehingga berkurang dosamu. Kata Imam Abu Hanifah, ini orang cerdas, dia punya harta riba, itu dosa dan dia keluarkan karena berpikir mendapat pahala sehingga berkurang dosanya. Padahal sahabat beriman, sedekahnya itu tidak diterima karena Allah hanya menerima segala sesuatu yang thayyib atau baik. Wallahu a'lam bishawab.
Bukankah riba memberikan siksa yang mengerikan sahabat beriman? Lalu siapkah kalian menghindarinya sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.